Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindra Masuci dari Prodi PGMI semester 5. Nah, baik, video pembelajaran kali ini yaitu tentang teks narasi. Pernahkah kamu membaca cerita Timus atau kisah hidup Ki Hajar Dewantara? Jika pernah, kamu artinya sudah membaca teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Teks narasi ada yang bersifat fiksi atau khayalan, misalnya dongeng, fabel, dan cerpen. Dan ada juga teks narasi yang bersifat non-fiksi atau kisah nyata, misalnya biografi. Teks narasi dibuat untuk pengetahuan atau hiburan bagi pembaca. Lalu, apa ciri-ciri dari teks narasi? Dalam teks narasi terdapat alur, tokoh, latar, tempat, dan waktu, serta konflik suatu masalah yang diangkat. Nah, bagaimana struktur dari teks narasi? Struktur teks narasi terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, yang pertama orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan tokoh dan latar cerita. Misalnya, siapa saja tokoh yang terlibat, serta di mana dan kapan peristiwa tokoh dialami. Nah, yang kedua yaitu komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah gambaran awal mula masalah, reaksi tokoh terhadap masalah, sampai pada klimaks atau puncak masalah. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian masalah dalam cerita teks narasi. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda ini adalah pesan moral atau amanat dalam suatu cerita teks narasi. Tetapi koda ini tidak selalu ada dalam cerita teks narasi. Nah, contoh teks narasi yang singkat yang berjudul Kancil dan Kawanan Buaya. Pada suatu hari yang terik, ada seekor kancil yang tengah berjalan di dalam sebuah hutan. Ia terlihat menyusuri hutan seorang diri untuk mencari makanan. Karena persediaan makanan di dekat tempat tinggalnya sudah mulai berkurang. Saat tengah asik menyusuri hutan, ia melihat pohon timun yang sedang berbuah lebat. Sayangnya, pohon itu berada di seberang sungai. Sungai itu pun dipenuhi oleh buaya-buaya besar. Tetapi kancil tidak kehilangan akal. Ia mempunyai ide untuk menghadapi kawanan buaya yang terlihat besar dan garang. "Halo buaya, apa kabar kalian?" tanya kancil pada sekawanan buaya. Tiba-tiba, buaya yang berukuran lebih besar daripada kawanannya muncul ke permukaan. "Siapa yang berisik mengganggu tidur siangku?" Buaya tersebut tampak murka. Buaya yang lain pun ikut menyahuti dengan ketus sapaan si kancil. "Mau apa kau kancil? Mau menjadi santapan kami?" Mendengar ancaman tersebut, kancil tidak gentar sama sekali. Kancil malah menjawab, "Tenang dulu buaya, aku kesini membawa pesan dari sang raja hutan. Jadi, jangan dulu engkau memakanku." Dengan tatapan ingin tahu, buaya-buaya itu pun penasaran dengan pesan yang dibawa oleh kancil. Raja hutan memintaku menghitung jumlah buaya di seluruh sungai karena raja ingin memberikan hadiah. Nah, sekarang panggillah teman-temanmu, biar aku bisa menghitung jumlahnya, ujar kancil mencoba mengelabui. Buaya-buaya tersebut pun bergegas memanggil teman-temannya. Mereka tampak senang dan tidak tahu bahwa si kancil sedang memperalat mereka. Buaya-buaya tersebut kemudian berbaris rapi di permukaan sungai. Setelah kawanan buaya itu berbaris, kancil lantas melompat sambil menghitung buaya. Namun ternyata itu hanya siasat cerdik si kancil agar bisa menyeberangi sungai yang dipenuhi kawanan buaya. Buaya menjadi marah dan geram dengan kancil. "Dasar kancil licik, awas kamu ya, lain kali akan kumakan kau."
Kancil akhirnya berhasil menyeberangi sungai dan selamat dari kawanan buaya. Kancil langsung berlari ke arah kebun timun untuk mengambil makanan kesukaannya. Kancil yang kecil dan sendirian ternyata bisa mengalahkan kawanan buaya yang besar dan kuat. Semua itu berkat kecerdikan yang dimiliki oleh Kancil. Mungkin itu saja video pembelajaran kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.